Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindra dengan NIM B1A1230087, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud keseimbangan pasar barang dan saya akan jelaskan konsep investasi sama dengan saving. Keseimbangan pasar barang adalah kondisi di mana jumlah barang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Dalam hal ini, konsep investasi sama dengan saving menggambarkan bahwa permintaan sama dengan penawaran. Jika permintaan lebih tinggi dari penawaran, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika penawaran lebih tinggi dari permintaan, maka harga akan turun. Kurvanya kita bisa lihat di samping. Yang dimaksud keseimbangan pasar uang dan saya jelaskan konsep L sama dengan M. Keseimbangan pasar uang adalah terjadi ketika uang beredar di masyarakat sama dengan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konsep L sama dengan M, menggambarkan bahwa permintaan uang L sama dengan penawaran uang M. Jika permintaan uang lebih tinggi dari penawaran uang, maka harga uang naik. Sebaliknya, jika penawaran uang lebih tinggi dari permintaan uang, maka harga uang turun. Kurvanya kita bisa lihat di samping. Saya akan menjelaskan mengapa kurva Iskainas berbentuk inelastis dan kurva LM-Keynes berbentuk elastis. Kurva Iskainas berbentuk inelastis karena perubahan dalam tingkat bunga tidak akan memiliki efek signifikan dalam permintaan agregat. Yang berarti perubahan dalam tingkat bunga tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan dalam output. Kurva LM-Keynes berbentuk elastis karena perubahan dalam tingkat bunga akan memiliki efek signifikan dalam permintaan agregat. Yang berarti perubahan dalam tingkat bunga akan menghasilkan perubahan signifikan dalam output. Kurvanya kita bisa lihat di samping. Saya akan menjelaskan mengapa kurva is moneter berbentuk elastis dan kurva LM moneter berbentuk inelastis. Kurva is moneter berbentuk elastis karena perubahan kebijakan moneter dapat dengan cepat mempengaruhi tingkat bunga atau output. Ini berarti bahwa jika pemerintah atau bank sentral mengubah kebijakan moneter mereka, perubahan tersebut dapat dengan cepat mempengaruhi tingkat bunga atau output. Kurva LM moneter berbentuk inelastis karena perubahan kebijakan moneter tidak dapat dengan cepat mempengaruhi tingkat bunga atau output. Ini berarti bahwa jika pemerintah atau bank sentral mengubah kebijakan moneter mereka, perubahan tersebut tidak akan dengan cepat mempengaruhi tingkat bunga atau output. Saya akan menjelaskan kebijakan efektif menurut Keynes dan moneteris. Berdasarkan pergeseran kurva fiskal dan moneter, kebijakan fiskal Keynes dalam pergeseran kurva, jika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak, kurva pemerintah agregat akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika pemerintah mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak, kurva pemerintah agregat akan bergeser ke kiri, seperti yang kita lihat kurva di samping. Kebijakan moneter Keynes, jika bank sentral meningkatkan uang yang beredar, kurva pemerintah agregatnya akan geser ke kanan. Sebaliknya, jika bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar, kurva permintaan agregat akan geser ke kiri, seperti kurva di samping. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat dalam penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.